Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah pertemuan pertama kita ya terkait seperti kita ketahui madrasah kita sudah mempraktekkan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Mungkin tahun lalu kalian masih kita belum mengenal terkait kurikulum merdeka. Tapi mulai kelas 4 ini kalian sudah masuk kurikulum baru. Kurikulum merdeka ada mata pelajaran baru yaitu P5, P2, RA. Nah, P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun P2 RA adalah profil pelajar Rahmatan Alamin. Kalau tahun lalu untuk kelas 4 itu temanya adalah tentang kearifan lokal, tentang budaya suatu daerah tertentu. Dan untuk sekarang adalah kita akan membahas temanya tentang sampah. Nanti semester 1 dan semester 2 itu bersambung, dan dari semester 1 ini akan kita pelajari tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan apa itu sampah. Kita sedang berada pada fase pertama yaitu pengenalan terkait program ini. Programnya tentang sampah. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah. Intinya sampah itu sebagian besarnya dihasilkan oleh manusia, ada yang oleh hewan, ada yang sampah dari tumbuhan, tapi penghasil utama sampah itu adalah manusia. Dan karena yang menghasilkan manusia, maka kita sebagai penghasil sampah juga harus mengelolanya dengan baik, jangan sampai merusak lingkungan. Karena sampah kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak hal negatif. Tapi kalau dikelola dengan baik, kita juga akan merasakan manfaat dari hal tersebut. Intinya sampah itu sesuatu yang sudah tidak kita gunakan lagi. Bisa dibuang, bisa juga dikelola. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau dibuang harus dibuang dengan baik, jangan sampai merusak lingkungan. Kalau bisa dikelola lagi, semisal tidak berulang, maka itu juga lebih bagus lagi. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya tentang materi kali ini? Oh ya, silakan Mas Yusuf. Contoh sampah anorganik. Contoh sampah anorganik itu sampah seperti ada plastik dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu jajan, contoh sampah anorganik itu sampah seperti ada plastik dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu jajan, dan pastikan itu ada bungkusnya ya. Bungkusnya itu terbuat dari apa? Dari plastik. Nah, itu termasuk sampah anorganik, jadi sangat sulit terurai. Itu lain ada yang bertanya? Oh iya, silakan Mbak Kitana. Apa perbedaan sampah B3 dan sampah elektronik? Perbedaan sampah B3 dan elektronik. Mungkin agak mirip ya B3. Perbedaan sampah B3 dan elektronik. Mungkin agak mirip ya, B3 kan tadi ada contohnya besi. Lalu elektronik juga terbuat dari besi. Nah, bedanya apa? Kalau B3 itu bedanya kalian harus hati-hati, dan mungkin untuk B3 itu barangnya sudah tidak mungkin digunakan lagi. Besi yang sudah keropos semisal, atau sisa obat-obatan, atau jarum suntik. Nah, itu kan bahan-bahan yang berbahaya dan tidak mungkin digunakan atau didaur ulang lagi. Jadi harus kalau sebesar mungkin dihancurkan saja. Tapi kalau sampah yang elektronik itu masih mungkin digunakan lagi komponen-komponen dalamnya. Misal kamu punya HP yang sudah tidak terpakai, kira-kira bisa dijual enggak? Masih bisa dijual. Atau semisal kamu bisa otomatis, bisa kamu ambil komponen di dalamnya, bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang lain. Untuk pertemuan kali ini terkait pengenalan P5 P2RA kita cukupkan sampai, kita lanjut nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya
dengan materi yang berbeda yang lebih mendalam terkait pengenalan tentang sampah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Satu Kendal Berkreasi. Madrasah Pergaulan Rafli. ya, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi kita tentang P5 P2 RA. Seperti yang sudah kita ketahui di pertemuan sebelumnya, P5 P2 RA kita membahas tentang apa? Oh, tentang sampah. Dulu kemarin kita sudah menjalani tahap pertama dari P5 P2 RA tentang sampah kita, yaitu tentang tahap pengenalan yang isinya adalah tentang pengenalan berbagai macam jenis sampah dan bagaimana sampah itu bisa terurai apakah cepat atau tidak itu tergantung jenis-jenis sampahnya. Nah, pada tahap kedua ini yaitu tahap kontekstualisasi, kita akan membahas tentang diantaranya yang pertama tentang dampak-dampak sampah dan regulasi terkait sampah yang ada di Indonesia. Jadi undang-undang tentang sampah, baik itu undang-undang sampah yang ada di Indonesia maupun undang-undang sampah yang ada di hukum internasional. Nah, kita mulai tentang yang pertama. Pada pertemuan pertama kontekstualisasi ini kita akan membahas tentang dampak sampah. Nah, sampah itu ada dampaknya ya. Dampak itu bisa negatif atau positif tergantung bagaimana cara kita menyikapi dari sampah tersebut. Ada sampah yang di lingkungan. Itu sampah yang dibuang sembarangan di lingkungan akan menyebabkan masalah serius seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Jadi kalau kalian buang sampah sembarangan di lingkungan kalian, bisa pertama ada pencemaran. Kalau pencemaran jadinya di mana? Contohnya pencemaran air. Kalau semisal kalian buang sampah sembarangan di selokan, itu akan menyebabkan apa? Bisa menyebabkan banjir, betul. Tapi kalau hubungannya dengan pencemaran air, itu nanti biasanya semisal selokannya itu airnya bersih, kalau ada sampah airnya jadi kotor dan jadinya di mana airnya? Jadinya bau karena banyak sampahnya. Itu termasuk dampak sampah yang ada di lingkungan. Di antara dampak negatif sampah adalah bisa, betul tadi, adalah menyebabkan banjir, bisa menyebabkan banyak penyakit karena kotor, jadi bisa menimbulkan penyakit. Nah, selain itu dampak sosial, sampah yang menumpuk di sekitar tempat tinggal akan tadi menyebabkan bau yang tidak sedap, menurunkan kualitas udaranya tadinya segar menjadi gak enak karena bau, dan hidup jadi tidak nyaman. Kalian di rumah mau tidur, enaknya tidur di tempat yang bersih atau kotor? Bersih. Kalau tempatnya kotor itu gak enak, mau duduk di tempat yang kotor, semisal lantainya banyak debu, itu gak nyaman. Kalian berjalan di lantai ternyata lantainya juga banyak debunya, banyak sampahnya, gak nyaman. Kalian tidur di tempat yang kotor juga pasti gak akan nyaman, itu akan mengurangi kenyamanan hidup. Nah, di antara solusi untuk mengurangi dampak sampah tadi kan itu adalah dampak negatif sampah. Tapi ada juga dampak positifnya. Itu kalau kalian bisa mengelola sampah dengan baik. Salah satu solusinya adalah dengan mengurangi sampah dan mendaur ulang sampah yang kalian hasilkan. Juga mengedukasi teman-teman kalian ketika teman kalian ada yang buang sampah sembarangan, ingatkan agar sampah itu bisa berkurang. Apakah ada yang bertanya? Saya Pak. Oh ya, Mas Husen, silakan bertanya. Mas, tanya apa Mas? Daur ulang itu apa Pak? Oh, daur ulang sampah. Oh ya, tadi belum saya jelaskan secara mendetail ya. Daur ulang sampah itu adalah cara kalian mengubah kembali sampah menjadi, tadi kan sampah adalah barang yang tidak berguna. Dan daur ulang itu cara kalian mengubah sampah yang tadinya tidak berguna menjadi barang yang berguna. Ada yang lagi bertanya? Pak. Oh iya, silakan Kaisa. Bagaimana cara mengulang kertas? Oh, daur ulang kertas. Tadi yang saya contohkan adalah plastik. Kalau kertas itu bisa digunakan menjadi
berbagai macam hal. Semisal bisa digunakan juga untuk menjadi prakarya ya. Semisal kertasnya kalian hancurkan dan kalian olah, itu bisa kalian buat menjadi berbagai macam keterampilan. Untuk pertemuan kali ini sudah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya akan datang. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sekelilingmu, sampah yang berserakan. Ayo teman-teman, buang ke tempatnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Ayo perhatikan, jaga kebersihan. Daun berguguran di depan rumahmu, buang ke tempat sampah organik. Sisa makanan dan kulit dari buah masuk ke dalam jenis sampah-sampah organik. Botol bekas minuman serta sampah plastik buang ke tempat sampah non-organik. Kini kita قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Bagaimana kabarnya hari ini? Min satu Kendal. Baik, madrasah berkeunggulan. Baik, terima kasih. Sampah, 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 sampah. Coba pikir sebentar, kawan, sampah darimu bisa kemana-mana. Coba rasa sebentar, kawan, sedikit saja bisa pengaruhi dunia. Racuni air, kau bunuh semua guna-guna. Cahaya di gelap malam. Dahulu bumi ini pernah indah, karena Tuhan telah menciptakan sampah. Mungkinkah bumi ini tetap indah? Mungkin bisa jika kita berubah. Sampah, 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 sampah. Satu hal yang kita mengerti, bahwa kita tidak hidup sendiri, tapi sering kita ingkari hanya karena kita tidak peduli. Racuni udara kau buat gerah matahari, panasnya di sepanjang hari.